Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Para sahabat sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nufus atau ikhtiar untuk penyucian jiwa atau membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati yang dapat melekat di tubuh kita atau di jasmani atau rohani kita, maka suatu hal yang diperlukan. Banyak orang, banyak di antara kita memperhatikan kesehatan fisik, antara lain dengan olahraga, dengan medical check up barangkali, dengan memperhatikan suplemen yang dikonsumsi, makanan-makanan yang dijaga, dan juga ikhtiar berobat dengan para ahlinya. Itu semua hal yang penting. Tapi menjaga kesehatan hati juga amatlah penting. Para ulama, para ahli ilmu telah mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana mereka ikhtiar untuk memperhatikan sehatnya hati. Para sahabat sekalian, Ana yakin sering mendengarkan nasihat dari firman Allah SWT yang disampaikan oleh para penceramah di majelis-majelis ilmu atau di khutbah-khutbah atau di kultum-kultum. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan juga 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari yang mana tidak ada manfaatnya lagi kecuali orang yang hamba-hamba Allah yang menghadap kepada Rabb-nya dengan hati yang selamat. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyampaikan nasihat yang sangat agung buat kita semuanya, menjadi renungan bagi kita semuanya, bahwa hati yang selamat adalah hati yang selamat dari noda-noda perbuatan syirik, baik yang besar maupun yang kecil, dan juga hati yang senantiasa mengamalkan atau seorang hamba yang senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk hidup mengarungi kehidupan ini di atas petunjuk Rasulullah SAW. Dan juga kata beliau di dalam kesempatan yang lain menasihati kepada kita bahwa hati yang selamat adalah hati yang beramal ibadah, yang melakukan amal ibadah dengan dua kondisi. Yang pertama, seorang hamba beribadah dengan niat yang ikhlas dan ittiba dengan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Ighasatul Lahfan, beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa ketika seorang beramal, maka ada dua hal pertanyaan yang harus dihunjamkan kepada dirinya. Kita semuanya ketika beramal, sudah semestinya kita bertanya kepada diri kita, mengapa kita beramal dan bagaimana tata cara kita beramal. Mengapa dalam hal ini adalah terkait dengan motivasi kita beramal. Bagaimana niat kita, bagaimana motivasi kita dalam beramal. Apakah lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, atau untuk tujuan yang lain, yang tentunya dengan tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengalihkan amal ibadah kita untuk tujuan yang lain, maka itulah hal-hal yang dapat mengotori hati. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika melakukannya. Ini mestinya harus kita tanyakan kepada diri kita. Apakah kita melakukan dengan ittiba, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan tuntunan beliau SAW, karena beliau telah menyampaikan hikmah dari beliau diutus adalah menyampaikan kepada umatnya, mengajarkan kepada umatnya suatu hal yang terang benderang terhadap petunjuk-petunjuk mengenai ibadah atau ta'abudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata beliau rahimahullah taala dalam Ighasatul Lahfan, bahwa seorang ketika beramal, diri kita ketika beramal, maka kita bertanya kepada diri kita, mengapa kita beramal? Ini terkait dengan motivasi atau niat kita beramal ibadah. Kemudian bagaimana kita melakukannya? Ini terkait dengan kecintaan kita, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, tentunya dengan ittiba kepada beliau SAW.
Oleh karena itu penting sekali di mana kita sibuk memperhatikan kesehatan fisik, maka lebih sibuk lagi mestinya kita memperhatikan kesehatan hati kita. Ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.